Risa Andriansa Suparta, Karim Naga Dipurna, Muhtar Risa Panglevi, Alwin Albar, Emil Ermindra, Eko Suniarto, Aim Safei, Ikhwan Aswardi Lubis, Ahmad Sam Hadi, Abdullah Umar Baswedan, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Suwito Gunawan alias Awi, Robert Indarto, Fandi Lingga, dan Rosalina. Adapun rincian pertemuan sebagai berikut. Pertemuan terdakwa Harfimus dan Risa Andriansa membahas mengenai harga logam timah dunia bersama dengan Alwin Albar agar kerjasama dengan smelter swasta dapat terjalin dan saling menguntungkan. Kemudian pertemuan terdakwa Harfimus dan Risa Andriansa bertemu dengan Alwin Albar, Emil Ermindra, Muhtar Risa Palepi untuk membahas konsep pola perjanjian kerjasama dengan pihak smelter swasta telah dikonsep oleh Ikhwan Aswardi Lubis selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Produksi P2P PT Timah Tbk. Pertemuan terdakwa Harfimus dan Risa Andriansa mengusulkan kepada Alwin Albar pola kerjasama dalam bentuk sewa menyewa smelter akan mengolah biji timah PT Timah Tbk dari wilayah UP PT Timah. Proses penambangan dilakukan oleh mitra PT Timah Tbk. Kemudian Risa Andriansa sepakat dengan usulan PT Timah Tbk dengan syarat adanya margin keuntungan untuk PT Refinit Bangkatin dan PT Timah Tbk. Bahwa pertemuan terdakwa Harfimus dan Risa Andriansa bersama dengan Alwin Albar, Emil Ermindra, Muhtar Risa Palevi, Abdullah Umar Baswedan melakukan pembahasan biaya perolehan biji timah, biaya operasional smelter RBT. Kemudian terdakwa Harfimus dan Risa mengajukan usulan tarif sekitar $4.200 sampai dengan $4.300 untuk dolar Amerika untuk biaya peleburan per ton, tidak termasuk biaya pemurnian, hanya sampai kadar 98,5% untuk biaya pemurnian dan kadar 99,9% ditanggung oleh PT Timah Tbk dan biaya tambahan. Padahal senyatanya Alwin Albar dengan sepengetahuan Muhtar Risa Palepi Tabrani dan Emil Ermindra mengetahui kadar pemurnian di PT Timah Tbk yaitu sebesar 99,9%. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Alwin Albar atas pengetahuan Muhtar Risa Palepi Tabrani merintahkan Ikhwan Aswardi Lubis menyiapkan surat perjanjian kerjasama antara PT Refinit Bangkatin dengan PT Timah Tbk akan ditandatangani oleh direksi pada tanggal 14 September 2018. Serta memerintahkan untuk membuat kajian terkait kerjasama sewa smelter. Namun dalam pelaksanaannya, Ikhwan Aswardi Lubis bersama stafnya Dudi Hatari, Nono Budi Priyono, Aim Safei, Apit, dan Wiono tidak melakukan verifikasi dan kajian secara mendalam terkait kerjasama sewa smelter antara PT Timah Tbk dengan PT Refinit Bangkatin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Santosa, PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, dikarenakan Muhtar Risa Palepi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk telah menyetujui ketetapan harga dalam kegiatan sewa peralatan atau peleburan atau pengelogaman tersebut. Menimbang bahwa Muhtar Risa Palepi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk telah menandatangani kerjasama sewa peralatan processing pelengkapan timah dengan 5 smelter swasta. Menimbang bahwa dengan disepakatinya kerjasama sewa processing pengelolaan timah, maka PT Timah Tbk dalam melaksanakan kerjasama sewa peralatan processing pengelolaan timah tersebut tidak didasarkan atas kebutuhan PT Timah Tbk. PT Timah Tbk dalam melaksanakan kerjasama sewa processing pengelolaan timah tersebut seharusnya melalui mekanisme kajian teknis dan feasibility study terlebih dahulu. PT Timah Tbk dalam melaksanakan kerjasama sewa peralatan processing pengelolaan timah tersebut tidak termuat dalam rencana kerja anggaran dan biaya PT Timah Tbk tahun 2018 dan telah disetujui oleh Kementerian SDM RI. Direksi PT Timah Tbk dalam membuat kerjasama sewa peralatan prosesi pengelolaan timah tersebut tanpa meminta persetujuan komisaris. Kerjasama sewa peralatan prosesi pengelolaan timah tidak termuat dalam RJPP maupun RKAP PT Timah Tbk. Bahkan dalam RKP tahun berikutnya, PT Timah seharusnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut melalui proses pengadaan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan direksi PT Timah tanggal 5 Juni 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan mitra usaha dalam rangka kerjasama penambangan darat dan penambangan laut di lingkungan PT Timah Tbk.
Menimbang bahwa Ahmad Haspani atas pengetahuan Alwin Albar dan Muhtar Rizab Alepi kemudian menerbitkan surat perintah kerja SPK borongan jasa pengangkutan sisa hasil pengolahan kepada perusahaan boneka yang dibentuk antara lain CP Bangka Karya Mandiri, CP Belitung Makmur Sejahtera, CP Semarjaya Perkasa, CP Bukit Persada Raya, dan seterusnya. Menimbang bahwa pada bulan Desember 2018 telah dilakukan rapat di kantor PT Timah dengan perusahaan boneka diantaranya CV Bangka Karya Mandiri, CV Belitung Makmur Sejahtera, Semar Jaya Perkasa, dan seterusnya. Menimbang bahwa tanpa dilakukan adendum atas perjanjian kerjasama sewa menyewa alat prosesing pemrograman, PT Timah meminta pengolahan logam Timah dengan tingkat pemurnian 99,9% kepada PT Refinet Bangkatin, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa, di mana untuk hal tersebut PT Timah akan membayar biaya tambahan sebesar $255 per ton, sehingga pembayaran diterima oleh smelter menjadi $4.255 per ton untuk PT Refinet Bangkatin, sedangkan untuk PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa Sari Wiguna Bina Sentosa, dan CV Venus Inti Perkasa dibayar masing-masing $3.959 Amerika per ton. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan prosesing pengelolaan PT Refinet Bangkatin atas kesepakatan antara terdakwa Harvey Mois dan Fandi Lingga mengalihkan sebagian pekerjaan tersebut kepada PT ATD Makmur, PT Tirus Putra Mandiri, dan PT Arta Cipta Langgeng. Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan antara Muhtar Rizab Alepi Tabrani, Alwin Albar, Emil Ermindra bersama dengan terdakwa Harvey Mois, Suito Gunawan alias Sawi, Rosalina Fandi Lee, Robert Indarto, dan Desa Adriansa atas program kerjasama sewa peralatan prosesing pengelolaan timah yang menyepakati besaran pembayaran sewa peralatan prosesing pengelolaan timah yang melebihi nilai HPP smelter PT Timah, yaitu seharusnya biaya pengelolaan berdasarkan HPP jika menggunakan smelter PT Timah Tbk sebesar $730.930.203.450.76. Akan tetapi PT Timah Tbk harus membayar sebesar $3.280.480.421.362.90 sehingga terdapat kemahalan seharga sebesar $2.454.950.912.14. Menimbang bahwa peningkatan rencana kerja anggaran RKB PT Timah PT Tbk tahun 2019 sebelumnya jumlah produksinya sebesar 30.217 metrik ton meningkat menjadi maksimal 68.300 metrik ton yang senyatanya pada revisi RKB yang ditandatangani oleh Bambang Gatot Aryono tanpa didukung kajian studi kelayakan tersebut hanya untuk melegalisasi peningkatan biji timah yang diperoleh PT Timah dari kegiatan penambangan ilegal menggunakan skema sewa menyewa kerjasama peralatan pengelolaan dengan PT Refinet Bangkatin Stanindo Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Tinindo Internusa, dan CV Venus Inti Perkasa. Menimbang bahwa setelah ditandatangani kerjasama dengan PT Timah, terdakwa Harvey Mois melakukan pertemuan dengan Tamron alias Aon, Suwito Gunawan alias Sawi, Robert Indarto, Fandi Lingga alias Fandi Lee meminta uang kepada sebesar $500 sampai dengan $750 per metrik ton dengan alasan adanya biaya pengamanan. Kemudian disepakati oleh keempat orang tersebut untuk mengumpulkan dana pengamanan seolah-olah pemberian biaya corporate social responsibility atau CSR dengan nilai sebesar $500 per metrik ton sampai dengan $750 Amerika per metrik ton dihitung dari jumlah hasil peleburan timah dengan PT Timah Tbk. Menimbang bahwa dengan adanya kerjasama sewa smelter antara PT Timah dengan smelter swasta kebutuhan biji timah untuk proses
pengelolaan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sewa smelter yang sumber biji timahnya berasal dari penambangan ilegal di wilayah IU PT Timah menjadi salah satu penyebab utama semakin masifnya kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Menimbang bahwa berdasarkan data keuangan dari UPPM, Unit Operasi dan Sistem SAP selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pembayaran biaya kompensasi berupa pembelian biji timah pada penambangan darat dan pembayaran sewa smelter dengan total pembayaran 29.672.506.122 rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kegiatan tata niaga komunitas timah di wilayah izin IUP PT Timah Tbk 2015 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut. Kegiatan penambangan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam pasal 3 Permen SDM tersebut. 2. Pembelian biji timah oleh PT Timah Tbk berasal dari wilayah IU PT Timah Tbk. 3. Dalam pembentukan CP dan pemberian SPK untuk mensuplai biji timah dalam rangka kerjasama smelter. 4. Pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RKB dalam kegiatan usaha pertambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk. Menimbang bahwa peran dan perbuatan terdakwa Harvemus dalam kegiatan dan dalam tata kelola komunitas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk sebagaimana diuraikan di atas dilakukan bersama-sama Suparta, Reza Andriansa Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Hasan Cie, Kuan Yung alias Buyung, Suwito Gunawan alias Awi, MB Gunawan, Robert Indarto, Henry Lee, Fandi Lingga, Rosalina, Suranto Wibowo, Amir Sahbana, Rusbani alias Bani, Bambang Gatot Aryono, Muhtari Sapalevi Tabrani, Emil Ermindra, dan Alwin Albar antara lain sebagai berikut. Terdakwa Harvemus dengan pengaturan Suparta selaku Direktur Utama PT Refinit Bangkatin dan Reza Andriansa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refinit Bangkatin mewakili PT Refinit Bangkatin mengadakan pertemuan dengan Muhtari Sapalevi Tabrani selaku Direktur PT Utama PT Timah Tbk dan Awi Albar selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Muhtari Sapalevi Tabrani dan Awi Albar atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter swasta tersebut karena biji timah yang diekspor oleh smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. 2. Terdakwa Harvemus menginisiasi kerjasama sewa alat processing untuk pengelolaan timah smelter swasta yang tidak memiliki kompeten person atau CP, antara lain CP Penus Vinti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa dengan PT Timah Tbk. 3. Terdakwa Harvemus bersama dengan Muhtari Sapalevi Tabrani, Emil Ermindra, Alwin Albar menyepakati harga sewa peralatan processing pengelolaan timah sebesar $4.000 per ton untuk PT RBT dan $3.700 per ton untuk 4 smelter PT Stanindo Internusa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan CV Penus Inti Perkasa tanpa kajian feasibility study dan kajian dibuat tanggal mundur. 4. Terdakwa Harvemus dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Bangkatin dan Reza Andriansa selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refinit Bangkatin bersama smelter swasta yaitu CV Senus Inti Perkasa Sarwiguna PT Bina Sentosa, Stanindo Inti Perkasa melakukan negosiasi dengan PT Timah Tbk terkait dengan sewa menyewa smelter swasta hingga menyepakati harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan. 5. Terdakwa Harvemus dengan sepengetahuan Suparta bersama
bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, Sari Guna Bina Sentosa, Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa menyepakati dengan PT Timah Tbk untuk menerbitkan surat perintah kerja SPK di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah Tbk. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. A3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif, dengan demikian bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan fakta yang paling relevan dalam perkara ini, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terhadap diri sendiri, melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi, sehingga orang lain atau korporasi yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya, atau yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya. Menimbang bahwa menurut majelis hakim bahwa yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan perkaya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 tersebut di atas adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut. Dan mengenai hal ini bisa dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur perbuatan melawan hukum di atas, ternyata terdapat pihak-pihak yang perkaya atau diuntungkan dalam tata kelola komunitas timah dalam wilayah IUP PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang dilakukan oleh terdakwa Harvemus bersama Suparta, Reza Andriansah, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Hasan Cie, Kwan Yung alias Buyung, Subito Gunawan alias Awi, MB Gunawan, Robert Arto, Henry Lee, Fandi Lingga, Rosalina, Suranto Wibowo, Amir Sahbana, Rusbani alias Bani, Bambang Gatot Aryono, Muhtar Rizapa Levi Tabrani, Emil Ermindra, dan Alwin Albar dengan perincian sebagai berikut. 1. Memperkaya Amir Sahbana sebesar Rp322.999.998. Memperkaya Suparta melalui PT Rafinet Bangkatin setidak-tidaknya sebesar Rp4.539.432.569.561.56. 3. Memperkaya Amron alias Aon melalui CV Venus Inti Perkasa setidak-tidaknya Rp3.990.999.663.663.67. 4. Memperkaya Robert Indarto melalui PT Sari Guna Bina Sentosa setidak-tidaknya Rp1.922.271.788.36. 5. Memperkaya Subito Gunawan alias Awi melalui PT Stanindo Inti Perkasa setidak-tidaknya Dan pemirsa, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah Harvemus saat ini menjalani sidang putusan pembacaan vonis oleh Majelis Hakim Tipikor. Dalam persidangan sebelumnya, Harvemus dituntut hukuman 12 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar subsidi 1 tahun penjara. Harvey juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 200 miliar subsidi 6 tahun penjara. Dan pemirsa,
Hari ini, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap 9 terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, termasuk juga suami Sandra Dewi Harvey Mois. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami, Devi Syafira, langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang, Devi. Bisa Anda sampaikan tadi apa saja yang sudah disampaikan oleh hakim terhadap sidang vonis Harvey Mois dan juga para terdakwa lainnya hari ini? Ya, Naila dan juga pemirsa, betul sekali. Hari ini merupakan sidang putusan dari terdakwa Harvey Mois atas dugaan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2022. Saat ini yang dilakukan adalah majelis hakim ini sedang bergantian untuk membaca amar putusan ataupun kesimpulan rangkuman yang dari sidang-sidang sebelumnya. Selain Harvey Mois, ini ada 2 terdakwa lainnya yang juga akan menjalani sidang putusan. Di antaranya adalah Suparta yang merupakan direktur utama dari PT Refine Bangkatin atau RBT. Kemudian juga ada Reza Andriansyah yang merupakan direktur pengembangan usaha di PT RBT tersebut. Nanti untuk pembacaan putusan ini akan dilakukan secara bersamaan. Sejatinya memang sidang putusan ini akan dimulai tadi pagi pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Namun karena hakim ketua atau hakim anggota juga masih ada perkara lainnya yang diurus, maka sidang baru dimulai pada siang hari ini pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Saat ini memang masih dibacakan terkait dengan amar putusan, kemudian juga perkara-perkara yang dilakukan oleh Harvey Mois dan juga Suparta dan juga Reza Andriansyah. Dan sejatinya memang hari ini ada 6 terdakwa yang akan menjalani sidang putusan, namun untuk 3 terdakwa lainnya nanti baru akan menjalani sidang pada sore hari sekitar pukul 15:00 waktu Indonesia Barat atau pada saat selesai sidang Harvey Mois dan kawan-kawan. Kemudian kalau kita lihat atau review sedikit terkait dengan kasus Harvey Mois ini, sebelumnya dalam sidang tuntutan, Harvey Mois ini dijatuhi tuntutan 12 tahun penjara, kemudian juga denda 1 miliar rupiah, kemudian juga ada uang pengganti 210 miliar rupiah. Nah, apabila dari Harvey sendiri atau terdakwa ini tidak membayar denda dan juga uang pengganti, maka harta yang dirampas oleh negara ini dapat dilelang ataupun harta Harvey Mois ini dapat dirampas oleh negara dan juga dilelang. Nah, apabila tidak mencukupi harta tersebut atau tidak mau membayar dari harta tersebut, maka akan dikenakan hukuman penjara 6 tahun. Dan kalau kita melihat juga dari tuntutan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum, ini memang Harvey Mois dikatakan terlibat dalam kasus korupsi, disebut terbukti, kemudian juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU. Dan kemudian pada saat sidang pledoi yang sudah dilaksanakan juga oleh terdakwa Harvey Mois ini juga mengatakan meminta maaf dan juga terima kasih kepada istrinya Sandra Dewi yang telah menemaninya, kemudian juga mengatakan kepada anak-anaknya atau menyampaikan pesan seperti itu bahwa ia bukanlah seorang koruptor dan memang meminta maaf kepada anak-anaknya bahwa hak sebagai ayahnya ini telah dirampas. Dan kita masih tunggu bagaimana nanti putusan ataupun vonis yang akan dijalani atau dibacakan oleh majelis hakim untuk terdakwa Harvey Mois, Suparta, dan juga Reza Andriansyah. Naila. Devi, bisa Anda rangkum kembali hasil dari sidang pledoi sebelumnya terhadap kasus korupsi timah ini? Apa saja hasil sidang pledoi yang disanggah oleh pihak jaksa sejauh ini? Ya, kalau dari sidang pledoi itu memang bukan pertama kalinya ya untuk Harvey Mois ini menghadapi kesulitan. Kemudian ia juga menyampaikan, yang di-highlight adalah ia menyampaikan rasa terima kasih kepada istrinya. Kemudian juga ia mengatakan bahwa ia bukan koruptor, ini disampaikan kepada anak-anaknya. Dan kalau dari replik ataupun duplik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, pledoi Harvey ini disebut penuh sensasi, kemudian juga klaim sepihak dan tidak dapat dibuktikan. Selain itu, jaksa penuntut umum ini juga mengatakan Harvey tidak pernah mengungkap rasa penyesalan sejak awal dan hingga akhir sidang, namun memposisikan diri sebagai korban tindak pidana. Selain itu, dari jaksa penuntut umum ini juga menyebut penolakan Harvey atas
penghitungan kerugian negara sebesar 300 triliun yang merupakan hal biasa agar terbebas dari tuntutan. Sementara kalau kita highlight terkait dengan sidang Harvey Mois ini, Naila, sudah dilaksanakan sidang pledoi, kemudian juga sidang tuntutan dari majelis hakim, dan untuk repliknya sendiri ini sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Memang yang di-highlight adalah Harvey Mois mengatakan ia masih mengherankan begitu, kerugian 300 triliun yang dilakukan itu seperti apa. Kemudian juga ia tidak merasa bahwa dirinya ini terlibat dalam 300 atau kerugian negara 300 triliun tersebut. Naila. Baik, Devi Syafira, terima kasih atas informasi Anda. Tentu kita akan tunggu nantinya pembacaan vonis yang dibacakan oleh hakim untuk terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah Harvey Mois dan juga 2 terdakwa lainnya. Terima kasih Devi Syafira sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi lainnya mengenai hal ini akan kami lanjutkan. Tapi setelah itu kami akan kembali untuk Anda usai Newsline berikut ini. Tetaplah bersama kami.